Apakah cukup hanya ke gereja saja, kemudian saat teduh saja, dan nggak perlulah yang namanya pemuritan atau gabung di dalam kelompok sel? Saya pemalu nih misalnya gitu ya. Saya nggak biasa ngobrol-ngobrol di keramaian dan lain sebagainya. Ingat, ke gereja sama saat teduh itu sangat baik. Sangat-sangat baik. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, tergabunglah di dalam sesuatu yang namanya pemuritan. Itu level yang ada di atasnya. Karena biasanya di dalam sebuah ibadah raya atau di dalam sebuah pengalaman saat teduh, pastinya kita punya banyak pertanyaan. Kita pasti ingin bertanya. Dan kita juga, setiap dari kita perlu dimentor. Ini juga diaplikasikan bagi semua orang, tidak terkecuali. Termasuk hamba Tuhan yang sudah melayani. Saya juga punya mentor. Saya juga mau dimentorkan dan saya sampai hari ini masih ketemu dan masih dimentor. Kita harus dimentor. Kita harus belajar menundukkan diri dan minta diajarkan hal-hal yang kita sendiri nggak bisa lihat tentang diri kita sendiri. Kemudian ketika kita dimentor, seringkali mungkin belum terjadi gesekan, karena hanya sifatnya dimentor. Itu sebabnya ketika kita mau mengaplikasikan apa yang kita belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harusnya masuk ke dalam sebuah komunitas, masuk ke dalam sebuah kelompok sel misalnya. Kalau di gereja kita belum ada, yuk cari banyak kelompok sel yang lain, dan mereka bisa menerima kok dari gereja-gereja yang lain juga gitu ya. Dan di dalam kelompok sel seperti ini, biasanya nantinya kita tidak sekedar hanya belajar, kita mulai mengaplikasikan apa yang kita belajar. Karena sudah pasti di dalam sebuah kelompok sel biasanya terjadi gesekan. Dan di situ biasanya kita belajar tentang diri kita sendiri. Oh, ternyata saya orangnya cepat tersinggung, cepat marah, cepat pendendam. Saya cepat asumsi, menghakimi orang, dan lain sebagainya. Itu kita belajar di situ. Ketika kita mulai ketemu orang-orang ini secara reguler. Dan disitulah kita mengaplikasikan yang namanya kasih yang sebenarnya. Karena kasih itu adalah keputusan, kan, bukan perasaan. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 13, dimulai dari ayat yang keempat, dimulai dengan kasih itu sabar. Tidak sabar itu perasaan. Sabar adalah keputusan. Bagaimana saya mengambil keputusan untuk sabar sama teman-teman kelompok sel saya misalnya. Saya belajar murah hati sama orang yang mungkin nyebelin. Saya belajar untuk menekan ego saya ketika ini orang kalau diskusi pengen menang sendiri gitu ya. Di situ kita belajar dewasa akhirnya. Di situ kita belajar bagaimana kita mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita sendiri. Di situ akhirnya kita bisa belajar mengaplikasikan yang namanya kasih. Ingat, kita saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Bukan sama seperti orang lain mengasihi kita. Belajar untuk tidak mendiamkan orang misalnya. Untuk tidak memberikan silent treatment misalnya, ya kan? Itu di situ kita belajar di dalam hal-hal yang namanya kelompok sel. Itu sebabnya kelompok sel itu sangat berguna untuk pertumbuhan kita. Bukan sekedar secara knowledge atau pengetahuan firman saja, tetapi secara aplikatif justru kita akan belajar di dalam sebuah komunitas. Disitulah kita teruji. Disitulah kita akan ditantang. Yakobus mengatakan di Yakobus 1 ayat yang kedua, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu trials atau ujian. Di dalam sebuah kelompok sel biasanya terjadi ujian. Saling teruji di situ. Dan di situ kata ujian adalah artinya perasmos, mengalami Tuhan. Jadi Yakobus mengatakan tersenyumlah, berbahagialah, bersukacitalah ketika engkau sedang berhadapan dengan sebuah ujian. Karena itu kesempatan ngalami Tuhan. Kita ngalami Tuhan ketika ada gesekan. Kita ngalami Tuhan ketika kita ditekan atau tersinggung misalnya. Di situ kita ngalami Tuhan. Kenapa? Karena kita akhirnya mengenal diri kita sendiri. Kita akhirnya mengenal Tuhan kita yang adalah Tuhan yang penuh kasih, dan bagaimana saya mengaplikasikan diri saya setiap hari. Kita makin mengenal Tuhan, makin mengenal diri kita sendiri. Ingat, belum tentu loh kita kenal diri sendiri. Justru di dalam pengalaman-pengalaman seperti begitu kita makin kenal siapa kita, dan disitulah kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Berkomunal selalu indah karena kita diciptakan untuk berkomunal. Sejak awal di Taman Eden, manusia tidak baik kalau dia seorang diri. Tuhan berkati. Setelah mengecewakan orang lain dan menyakitinya, tertawalah sepuasmu. Tapi ingat, kau berhutang dalam kehidupan ini kepadanya. Percayalah bahwa setiap keburukan yang kau lakukan kepada orang lain kelak akan kembali kepadamu. Jadi jangan salahkan dia atau siapapun jika suatu saat nanti gores luka yang pernah kau berikan kepada orang lain akhirnya menjadi milikmu. My dears, semua orang tentu ingin mendapatkan promosi, bonus, kenaikan gaji, pangkat, atau kesempatan bisnis yang jauh lebih besar. Promosi adalah impian banyak orang, namun kenyataannya promosi itu tidak datang tiba-tiba. Diperlukan ketekunan dan kesetiaan. Jangan fokus mengejar promosi, tetapi lakukanlah dalam ketekunan dan penuh tanggung jawab dengan karakter yang baik. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semua dengan segenap hatimu, seperti kamu melakukannya untuk aku dan
dan bagi kemuliaan-Ku. Sebelum kamu dipromosikan ke level yang lebih tinggi, maka Aku yang akan mengubah dan mempersiapkan hatimu dan karaktermu. Aku tidak ingin kamu menjadi sombong dan lupa diri. Sebaliknya, Aku ingin kamu tetap rendah hati dan menjadi teladan dalam kasih. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Bila kau dalam kesenangan, jangan pernah kau lupakan, di setiap langkahmu Tuhan selalu ada menyertaimu. Bila kau dalam pencobaan, tekunlah kau di dalam doa. Tuhan akan mendengar segala masalahmu dan lepaskan beban. Sungguh besar kasih dan setianya pada kita orang yang percaya. Hidup di dalam namanya takkan pernah ada takut dan gelisah. Sungguh besar kasih dan setianya kepada kita anak-anaknya. Dikala kau susah, dikala kau senang, ada kasih dan setianya.
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Ini tahun, kita akan menuju tahun panas, tahun politik. Janganlah kita orang Kristen yang hidup di atas dasar sola scriptura. Atau hanya Alkitab. Ya, firman ajar kita, tolong beda. Orang kalau anak setan berpolitik, sikut sana, injak sana, tendang sana, bunuh sana, kasih habis di sana, itu mereka tidak kenal Yesus. Tapi kita kenal Yesus, kita beda. Saya ngeri kalau di kantong Kristen seperti Papua, NTT, Maluku, dan lain sebagainya. Orang Kristen injak orang Kristen hanya gara-gara jabatan. Hanya gara-gara kepentingan politik. Hanya gara-gara beda partai. Kalau ada pejabat model begini, kau dengar, kau ditipu setan. Jangankan pejabat, ada pendeta aja Pak. Pendeta aja sikut menyikut hanya gara-gara kedudukan di sinode. Pemilihan ketua sinode pakai money politik. Ini Anda lihat ini. Ini bukan perkara sepele. Jangan pendeta melihat pendeta lain sebagai kompetitor.
Pendeta-pendeta itu kawan sekerja Allah. Toh, kalaupun kita berhasil, Tuhan tidak pernah puji hamba Tuhan. Wow, banyak sekali jemaatmu. Tidak ada itu pujian. Wow, besar sekali gedung gerejamu. Tidak. Mau talenta? 5 jadi 10, 4 jadi 8, 2 jadi 4. Pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu. Jabatan itu sudah ada yang atur. Jabatan itu dari Tuhan. Baca itu Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Allah itu hakim yang adil. Ditinggikan yang satu, direndahkan yang lain. Dari mana datang peninggian itu? Bukan dari timur, dari barat. Bukan dari padang gurun. Dari Allah. Jadi tak usah sok bantu-bantu Tuhan. Tuhan tahu siapa yang dia angkat, siapa yang dia kasih turun. Itu adalah hak prerogatif Allah. Baca ini ayat. Sebab bukan dari timur atau dari barat, Ya. dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sudah baca ini ayat atau belum? Jabatan itu dari Tuhan Allah. Jadi tak usah serakah, lalu kampanye, gosip-gosip, lawan politik lain punya nama. Jangan. Percaya ayat ini. Kalau memang Tuhan sudah tunjuk Bapak Ibu yang mencalonkan diri untuk diangkat, tidak ada yang bisa kasih turun. Kalau Allah tidak angkat, saudara paksa naik pun tidak akan naik sampai saudara masuk kubur.